Pak Andika, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami yang belum sempat kita bahas ini. Masih dari perbankan, BBRI tadi belum sempat kita bahas secara detail. Saya akan coba sapa Bapak Hulman dari Tangerang ini. Mau tanya saham BBRI berapa hari turun, saya sudah punya di 4163. Apa yang harus dilakukan? Dan hari ini kebetulan BBRI sudah meninggalkan level 4100-an. Pak Andika. Oke, nampaknya kalau kita punya di 4163 itu bisa dijadikan support itu lows hari ini di 4070 jika nanti BBRI menguat di sekitar level 4200 itu bisa sell on strength ya, karena untuk arahnya sendiri itu BBRI masih berpotensi turun ke 3900-an seperti itu Pak. Nampaknya akan sell on strength terlebih dahulu di 4150 hingga 4200. Ketika dia berbalik arah dari posisi pelemahan ini yang terjadi saat ini? Iya Pak, karena memang nanti untuk 2-3 hari ke depan perbankan Big Caps itu berpotensi untuk mengalami rebound, dan namun ini bersifat sementara reboundnya, dan untuk seminggu 2 minggu ke depan itu IHSG akan tertekan lagi dan sentimen negatifnya itu bank-bank besar akan terkoreksi seperti itu. Baik, masih dari perbankan kita akan coba sapa, ini Bapak Khalis di Langsa Aceh. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Untuk BRIS, Pak Andika, nyangkut di 1900-an. Ini sudah cukup jauh ini Pak. Penutupan hari ini di 1510, tertekan kembali di 2,58%. Dengan range yang cukup lebar, nyangkut di 1900-an, 15 penutupan hari ini. Paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi. Oke, nampaknya kalau sudah jauh begini itu Bapak bisa melakukan averaging down ya, karena untuk jangka pendeknya sendiri itu BRIS sendiri masih berpotensi untuk mengalami penurunan kembali, yaitu ke sekitar 1400 hingga 1430. Begitu Pak, nanti Bapak bisa melakukan averaging down, dan untuk jangka panjangnya memang akan ada potensi untuk BRIS kembali ke level 2000. Oke, ini tergantung dari keputusan investor sendiri ya, Pak Andika ya. Apakah memiliki dana averaging down di level yang disebutkan tadi, atau untuk lebih jangka panjang di hold saja karena masih ada potensi untuk BRIS berbalik ke level 2000-an. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Khalis di Langsa Aceh. Selanjutnya saya akan coba sapa, ini saya akan coba cek namanya terlebih dahulu. Dari pertanyaan sebelumnya ternyata tidak ada juga tanpa menyebutkan nama dan lokasi, Pak Andika. Untuk MTEK Pak di 1900, bagaimana untuk besok? Oke, MTEK sendiri hari ini mengalami ARB ya, auto reject bawah seperti itu, dan secara Bollinger Bands sendiri sudah di lower bands-nya, itu mengindikasikan harga sudah relatif terbatas penurunannya. Dan untuk jangka menengah sendiri itu nampaknya untuk MTEK masih bisa berpeluang untuk menguat kembali Pak ke 1900 hingga 2000. Itu dia rekomendasinya di hold saja? Kalau sudah nyangkut seperti itu Pak, dia bisa di hold dan melakukan averaging down kalau masih mempunyai dana. Di level berapa direkomendasikan Pak Andika? Oke, karena hari ini cukup tinggi volume penjualannya, dan memang besok di sekitar 1570 hingga 1600 Pak. 1570 sampai dengan 1604. 1600. Area 1600. Ya, averaging down yang direkomendasikan untuk MTEK. Baik, iya, Pak. Kita akan coba sapa Bapak Edi yang ada di Batam. Kebetulan menanyakan saham yang sama juga ini, MTEK, tapi ambil posisi di 1870. Agak sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan penanyaan sebelumnya. Apakah strateginya juga sama Pak Andika? Di 1870 sudah ambil posisi? Oke Pak, nampaknya masih sama saja, karena ini juga melihat MTEK hari ini tekanan penjualannya besar, dan memang besok hari itu masih berpotensi untuk terkoreksi kembali seperti itu Pak. Baik, selanjutnya saya akan coba sapa Bapak Raja Dika di Sibolga, ini dari Medan. Pak Andika, analisis SCMA sudah punya posisi di 320, paling tidak sampai dengan Maret untuk beberapa bulan ke depan sepertinya. Analisis Anda untuk SCMA? SCMA sudah mendekati support kuatnya di 200. Oke, dia hari ini 278, itu penentuannya besok Pak. Kalau memang SCMA ini
turun lagi ke 278, akan ada potensi penurunan kembali ke 250. Nampaknya memang Bapak ini bisa melakukan hold ya, karena ini akan ada penurunan kembali, dan untuk jangka menengah hingga panjangnya SMA masih berpotensi ke balik lagi ke 320 hingga 330 kalau saya lihat sendiri. Oke, strateginya juga sama, averaging down atau di hold dengan level yang sudah disebutkan tadi. Kemudian ini terakhir ini singkat saja Pak Andika, BNI Pak sudah ambil posisi di 304 prospeknya seminggu ke depan. BNII. Ya. Bank BNI sendiri ini sudah mendekati support point-nya di 302, dan untuk esok hari pun teman-teman bisa ya melakukan lagi buy on weakness, karena untuk kedepannya masih ada potensi pembalikan arah untuk BNI itu ke sekitar 336 hingga 340. Seperti itu Pak. Baik, ada Pak Victor dari Malang menanyakan BNI di 304 prospek kedepannya. Dan pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, Pak Andika. Waktu kita cukup terbatas, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Terima kasih Pak Andika, sehat selalu. Oke, sama-sama Pak, sehat Baik, selalu. ada Bapak